Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini diberikan secara de facto pada 22 Maret 1146 dan secara de jure pada 10 Juni 1147. Pengakuan dari Mesir ini menjadi sangat penting dalam memperkuat fondasi kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Bersama Liga Arab, Mesir aktif mendorong pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Melalui lobby yang intens, Mesir berhasil mendapatkan dukungan dari negara-negara seperti Suriah, Irak, Lebanon, Qatar, Yaman, Afghanistan, dan Arab Saudi untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain dukungan diplomatik, Mesir melalui organisasi Ikhwanul Muslimin juga menggalang dukungan dari rakyat Mesir untuk perjuangan Indonesia. Dukungan resmi pun datang dari Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Mesir, Kamil Abdurrahim Bey. Puncaknya, pada 18 November 1146, Dewan Liga Arab mengajukan semua negara anggotanya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Langkah ini menunjukkan solidaritas dan persatuan negara-negara Arab dalam mendukung Indonesia. Hubungan istimewa ini semakin erat dengan penandatanganan perjanjian persahabatan antara Mesir dan Indonesia pada 10 Juni 1147. Ikatan persaudaraan dan keagamaan menjadi landasan kuat di balik dukungan Mesir terhadap Indonesia. Selain Mesir, India juga memainkan peran penting dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan India dilandasi oleh beberapa faktor. Pertama, asas nasib sepenanggungan sebagai bangsa terjajah, kedekatan sejarah dan budaya sejak abad ke-5 Masehi, keakraban pemimpin kedua negara, dan diplomasi beras yang dilakukan oleh Sultan Syahrir pada tahun 1146. Pada tahun 1146, India sedang mengalami krisis pangan. Mengetahui kondisi tersebut, Sultan Syahrir pun berinisiatif untuk memberikan bantuan beras kepada India sebanyak 500 ton. Tujuannya adalah membantu India secara kemanusiaan, menerobos blokade ekonomi Belanda, dan memperoleh dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia. Hasil dari diplomasi beras ini sangat signifikan. Pada tanggal 2 September 1146, India menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan India membuka jalan bagi pengakuan internasional lainnya dan memperkuat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain Mesir dan India, Australia juga memainkan peran penting dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Australia mendukung kemerdekaan Indonesia karena letaknya dekat sebagai negara tetangga di bagian selatan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih berusaha mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pada 24 September 1945, melalui peristiwa Black Armada, Australia berhasil memboikot 400 kapal Belanda yang transit di Australia untuk menuju ke Indonesia. 2 tahun kemudian, saat agresi militer Belanda I terjadi, Australia mengajukan pengaduan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia. Presiden Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam diskusi di PBB, yang akhirnya menghasilkan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Di hari yang sama, Australia juga mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi. Dukungan dari Australia menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Palestina juga memiliki peran penting dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia, pemerintahan diambil alih oleh Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada 6 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini disambut oleh Mufti Besar Palestina, Muhammad Amin Al-Husseini, yang mengumumkan pengakuan de facto terhadap Indonesia melalui siaran radio Berlin dalam bahasa Arab. Dukungan Palestina didorong oleh perasaan senasib dan sepenanggungan. Selain dukungan diplomatik, Palestina juga memberikan bantuan materi. Saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Taher, menyumbangkan dana melalui Bank Arabia yang diserahkan kepada Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Pada 14 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang untuk membahas masalah Indonesia dengan Belanda.
di mana diplomat Indonesia seperti Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Sujatmoko, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, dan Charles Tambon melaporkan agresi militer Belanda. Sultan Syahrir mengusulkan pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN sebagai badan arbitrase netral untuk menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Dewan Keamanan PBB menyepakati usulan ini. Anggota KTN terdiri dari Australia yang dipilih Indonesia, Richard C. Kirby, Belgia yang dipilih Belanda, Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat yang dipilih kedua belah pihak, Dr. Frank Graham. KTN mulai bekerja sejak 27 Oktober 1947. Tugas utama KTN adalah menghentikan tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB, menetapkan batas wilayah status quo dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, serta menyelesaikan konflik politik dan militer yang harus berlangsung antara Indonesia dan Belanda. Berkat peran KTN, kedua belah pihak sepakat untuk duduk bersama dalam perundingan, dengan mediator dari Amerika Serikat ini memfasilitasi dialog yang penting ini. Agresi militer Belanda I berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Danville pada 17 Januari 1948. Namun, Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militer Belanda II pada 19 Januari 1948. Untuk mengatasi masalah ini, PBB kembali berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dewan Keamanan PBB merespon dengan tegas terhadap agresi militer Belanda II dengan mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949. Isi resolusi tersebut antara lain 1. Mendesak Belanda untuk menghentikan serangan dan memerintahkan pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan aksi gerilya mereka. 2. Menuntut Belanda segera membebaskan tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beserta para tawanan lainnya. 3. Mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 4. Menyarankan agar Republik Indonesia dan Belanda kembali berunding atas dasar persetujuan Linggarjati dan Danville. Setelah KTN dianggap tidak berhasil menyelesaikan konflik, Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk UNCI sebagai pengganti. UNCI bertugas untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda dan berhasil membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. UNCI terdiri dari anggota-anggota yang ditunjuk oleh PBB, termasuk Tom Critchley dari Australia, Hermans dari Belgia, dan Paul Cochrane dari Amerika Serikat. Mereka berperan dalam mengawasi proses perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan perjanjian Rome-Royen dan konferensi meja bundar atau disebut dengan KMB. KMB berlangsung dari 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 yang berujung pada penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Upacara penyerahan kedaulatan di Amsterdam dan Jakarta dihadiri oleh UNCIN, menandai akhir dari konflik yang berpanjang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya terjadi karena reaksi masyarakat Surabaya terhadap kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945. Latar belakang pertempuran Surabaya: pasukan sekutu dari Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNEI datang untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata, dan menciptakan ketertiban. Tapi, tindakan mereka yang menyebar selebaran untuk menyerahkan senjata dan menyerbu penjara malah memicu kemarahan masyarakat Surabaya. Tokoh dalam pertempuran Surabaya adalah Gubernur Jawa Timur Suryo, Komandan TKR Kepresidenan Surabaya Dr. Mustopo, Presiden Surabaya Sudirman, Bung Tomo, dengan pidatonya yang menggugah semangat melalui radio pemberontakan, dan Brigjen Malabi dari pihak sekutu.
yang memicu kecaman lebih lanjut yang gugur pada 31 Oktober 1945. Kronologi pertempuran Surabaya. Insiden Hotel Yamato. Arek-arek Surabaya menurunkan bendera Belanda di Hotel Yamato dan menggantikannya dengan bendera merah putih. 25 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Surabaya. 28 Oktober 1945, pertempuran pertama dipimpin Dr. Mustopo. 31 Oktober 1945, Brigjen Malabi tewas. 9 November 1945, ultimatum dari Major Jenderal E.C. Mansrek ditolak. 10 November 1945, pertempuran besar dimulai dipimpin Bung Tomo. Dampak pertempuran Surabaya adalah dampak negatif. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya tewas, sebagian besar warga sipil. Sekitar 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota. Dampak positif adalah semangat juang rakyat Surabaya mempengaruhi pandangan internasional terhadap pejuang Indonesia. Selanjutnya, kita bahas pertempuran Ambarawa. Bagian penting dari perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang dari pertempuran Ambarawa adalah insiden di Magelang pada 20 Oktober 1945, memicu pertempuran Ambarawa. Brigade artileri dari Divisi India ke-23 Militer Inggris tiba di Semarang untuk melucuti pasukan Jepang dan mengevakuasi interniran sekutu, tapi juga membawa Nica yang mempersenjatai tawanan Jepang. Insiden pecah di Magelang antara TKR dan tentara Inggris pada 26 Oktober 1945. Puncak pertempuran Ambarawa. Pertemuan pecah pada 20 November 1945 antar TKR yang dipimpin Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Letnan Kolonel Isdiman gugur pada 26 November 1945 dan digantikan Kolonel Sudirman. Pasukan Inggris akhirnya terusir dari desa Banyu Biru pada 5 Desember 1945. Akhir dari pertempuran Ambarawa. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan para komandan sektor. Serangan terakhir dilancarkan pada 12 Desember dan pasukan Inggris mundur ke Semarang pada 15 Desember. Tokoh yang gugur dalam pertempuran Ambarawa. Letnan Kolonel Isdiman lahir di Pontianak 12 Juli 1913, gugur dalam pertempuran pada 26 November 1945. Kedua pertempuran ini, Surabaya dan Ambarawa, menunjukkan keteguhan dan semangat juang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area bermula dari pendaratan tentara sekutu yang dipimpin T.E.D. Kelly pada 9 Oktober 1945 untuk membebaskan tawanan perang dan melucuti tentara Jepang. Tentara Belanda dalam Netherlands Indies Civil Administration Nica ikut serta menimbulkan kekhawatiran pemerintah Republik di Medan. Kronologi pertempuran Medan Area. Para pemuda membentuk Barisan Pemuda Indonesia BPI yang dipelopori oleh Achmad Tahir untuk menghadapi tentara sekutu dan Nica. Pertempuran dipicu oleh insiden pada 13 Oktober 1945 ketika tentara Nica merampas dan menginjak-injak rencana putih yang dipakai pemuda Indonesia menyebabkan perkelahian. Barisan Pemuda dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menyerang tentara sekutu dan Nica serta merebut gedung-gedung pemerintah dari tangan Jepang. Pada 1 Desember 1945 ditetapkan garis batas di beberapa titik koma Medan dengan papan bertuliskan Fixed at Bandir of Protected Medan Area. Pertempuran mencapai puncaknya pada 10 Desember 1945 ketika Inggris menyerang markas komando Laskar Medan Area di Deli Tua. Serangan meluas dengan bantuan dari Aceh dan Tapanuli pada April 1946. Sekutu berhasil menguasai kota Medan dan Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, serta petinggi TKR menyingkir ke pematangan Siantar. Peristiwa Bandung Lautan Api, pengosongan dan pembakaran kota Bandung. Peristiwa ini bermula dari kedatangan pasukan sekutu AFNE yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Criston pada 1 Oktober 1945.
Jenderal Keystone mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto sebagai strategi untuk menenangkan rakyat Indonesia. Padahal sebenarnya sekutu membawa pasukan Belanda. Pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Bandung dipimpin oleh Brigjen McDonald. Mereka ditempatkan di beberapa gedung dan hotel di Bandung Utara dan Selatan. Krisis keamanan. Setelah menduduki kota Bandung, terbukti bahwa Jenderal Keystone ingkar janji. Banyak serdadu Belanda yang mengenakan seragam sekutu dan memprovokasi keamanan kota. Mantan anggota KNIL yang dipersenjatai juga menambah kerusuhan. Pada 29 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum bahwa kota Bandung harus dibagi menjadi dua, utara dan selatan. Penduduk wilayah utara mengungsi ke selatan, sementara para pejuang mendirikan pos-pos gerilya. Ultimatum sekutu dan pembakaran kota. Pada Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum kepada Perdana Menteri Syahrir agar rakyat Bandung meninggalkan kota dengan radius 11 km. Kolonel A.H. Nasution, Komandan Divisi 3 Tri, perintahkan evakuasi Bandung bagian selatan pada 23 Maret 1946. Evakuasi ini disertai dengan pembakar gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh pasukan sekutu. Puncak perlawanan, pertempuran terbesar terjadi di desa Dayakolot, di mana gudang amunisi tentara sekutu dihancurkan oleh Muhammad Toha dan Mo Ramdan, anggota milisi BRI yang gugur dalam aksi tersebut. Pada pukul 12, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan sementara kebakaran melanda seluruh. Pertempuran Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946. Dipimpin oleh Kolonel I. Gusti Ngurah Rai. Ini adalah salah satu pertempuran penting dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Latar belakang pertempuran Puputan Margarana. Awal pertempuran dimulai ketika staf MBO di Desa Marga di bawah pemerintah Ngurah Rai memutuskan untuk merebut senjata dari polisi Nica di Kota Tubanan pada malam 20 November 1946. Aksi ini berhasil dan mereka kembali ke Desa Marga. Ketidakpuasan rakyat Bali terhadap perjanjian Linggarjati yang tidak memasukkan Bali ke Republik Indonesia memicu perlawanan lebih lanjut. Pada pagi 20 November 1946, Belanda mengepung Desa Marga. Pukul 10, terjadi baku tembak antara pasukan Nica dan pasukan Ngurah Rai. Pasukan Belanda mengalami banyak korban sehingga mendatangkan bantuan, termasuk pesawat pengebom dari Makassar. Pasukan Ngurah Rai bertempur sampai titik darah penghabisan, mengadakan puputan atau pertempuran habis-habisan di Desa Margarana. Pasukan Ngurah Rai yang berjumlah 96 orang semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Belanda kehilangan sekitar 400 orang. Pertempuran ini dikenang sebagai Perang Puputan Margarana, dan bekas arena pertempuran tersebut kini didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Pertempuran Margarana ini menunjukkan semangat juang dan keberanian rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kolonialisme Belanda. Perundingan Haga-Veluwe adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung sejak 14 sampai 24 April 1946 di Haga-Veluwe, Belanda. Tujuan perundingan ini adalah membahas mengenai status kenegaraan, kemerdekaan, serta wilayah Indonesia. Perundingan Haga-Veluwe disebabkan oleh kegagalan perundingan pendahuluan antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1945 di Jakarta. Dalam perundingan ini, Belanda menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bawahan dalam persemakmuran Belanda. Namun hasil perundingan Haga-Veluwe tidak berujung pada kesepakatan diantaranya pemerintah Belanda dan Indonesia. Maka keperluan dilanjutkan dalam perundingan Rigajati. Perundingan Rigajati. Pada Agustus 1946, Belanda berusaha memecah belah wilayah Republik Indonesia dengan mengirim 3 komisi jenderal ke Jawa untuk membantu Van Mock dalam perundingan dengan wakil-wakil Republik. Konferensi diadakan pada Oktober dan November 1946 di bawah pimpinan Lord Kirkham dari Inggris di Rigajati dekat Cirebon. Pada 15 November 1946, persetujuan dicapai dengan hasil sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto
Republik Indonesia dengan wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto Republik Indonesia paling lama 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat berbentuk negara Republik Indonesia Serikat. Keempat, dalam Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus bergabung dalam Persemakmuran Indonesia dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sementara Belanda diwakili oleh tim Komisi Jenderal, yaitu Wilsterholm, dengan Inggris sebagai mediator. Namun Belanda tidak puas karena belum menguasai Sumatera dan Jawa. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mock menyatakan Belanda tidak terikat dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, agresi militer 1 Belanda dimulai. Aksi ini mendapatkan reaksi keras dari dunia internasional dan ancaman pendamaian. Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui usul Amerika Serikat untuk mengawasi penghentian pemusuhan dengan membentuk Komisi 3 Negara atau disebut dengan KTN. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 Negara Amerika Serikat, Australia, Belgia. Perjanjian ini dilakukan akibat meletusnya agresi militer Belanda I karena pelanggaran perjanjian Linggarjati oleh Belanda. Delegasi Perjanjian Renville. Delegasi Indonesia, yaitu Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. 2. Delegasi Belanda, yaitu Kolonel KNL R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. 3. Delegasi Amerika, yaitu Frank Porter Graham. Sebelumnya, pada 17 Agustus 1947, Indonesia dan Belanda sepakat melakukan gencatan senjata. Namun, pertempuran tetap terjadi, termasuk antara Karawang dan Bekasi. Isi Perjanjian Renville. 1. Penghentian tembak-menembak. 2. Daerah di belakang garis Van Mock dikosongkan oleh pasukan Republik Indonesia. 3. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang didudukinya melalui plebissit. 4. Dalam hasil Uni Indonesia-Belanda, negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan kerajaan Belanda. Hasilnya, Republik Indonesia harus mengosongkan wilayah yang dikuasai TNI. Pada Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Perjanjian ini memperlihatkan keinginan Belanda membentuk negara boneka yang tunduk pada pemerintah pusat Belanda. Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen terjadi karena Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia, meski sudah ada perjanjian Linggarjati dan Renville. Latar belakang Perjanjian Roem-Royen. 1. Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi militer 1 pada 21 Juli 1947 di Jawa dan Sumatera. 2. PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN untuk menengahi masalah ini, yang terdiri dari Richard C. Kirby dari Australia, Paul van Zeeland dari Belgia, dan Profesor Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat. 3. Perundingan dilakukan di atas USS Renville di Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melancarkan agresi militer 2, memicu pendirian pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi di bawah Syafruddin Prawira Negara. Kecaman internasional membuat Belanda bersedia berunding kembali dan menghasilkan perjanjian Roem-Royen. Isi pernyataan Moh Roem. 1.
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Bekerja sama untuk mengembangkan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3. Belanda ikut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB untuk mempercepat kedaulatan tanpa syarat kepada RIS. Isi pernyataan Dr. J.H. van Rooyen. 1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia harus bebas dan mengembalikan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan tanpa syarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik sejak 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. KMB akan segera diadakan di Den Haag setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang berlangsung di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Berikut delegasi KMB di Indonesia. 1. Ders Muhammad Hatta. 2. Mr. Muhammad Roem. 3. Profesor Mr. Suepomo. 4. Dr. J. Leimena. 5. Mr. Ali Sastromitjojo. 6. Dr. Suemitro Jojo Hadikusumo. 7. Mr. Abdul Karim Pringodikdo. 8. Kolonel TB Simatupang. 9. Mr. Soemardi. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen dengan Dr. Willem Drees sebagai ketua KMB dan moderator dari pihak Junji. Berikut adalah hasil dari KMB. 1. Serah terima kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian Barat. 2. Pembentukan persekutuan Belanda Indonesia dengan monarki Belanda sebagai kepala negara. 3. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. 4. Pengakuan penuh Belanda terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. 5. Persetujuan mengenai rancangan konstitusi Republik Indonesia Serikat. 6. Penyerahan kedaulatan paling lambat pada 30 Desember 1949. 7. Rancangan piagam penyerahan kedaulatan. Pada 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan dilakukan secara serentak di Den Haag dan Yogyakarta. Ratu Juliana mewakili Belanda dan Ders Hatta mewakili Indonesia dalam upacara tersebut. Dengan pengakuan kedaulatan ini, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Upacara penurunan bendera Belanda dan pengibaran bendera Indonesia dilangsungkan di Jakarta, diikuti pelantikan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai perdana menteri. Kemudian, Indonesia Serikat terbentuk sebagai sebuah federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki kesetaraan dengan kerajaan Belanda. 1, 2, 3. Boleh ngomong. 1, 2, 3. Nggak mau. Ya, udah pakai template lah. Ini kocak nih orang.